Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Fisika Intan Pariwara. Tepatnya pembahasan soal kelas 12 bagian bab 1 penilaian harian khusus bagian yang B. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Dalam suatu penghantar selama 2 menit, berarti itu adalah nilai dari T. Karena satuannya menit, kita ubah ke sekon. Caranya adalah dengan mengalikannya dengan 60. Berarti hasilnya adalah 120 sekon. Kemudian mengalir elektron sebanyak 1,125 ya. Berarti ini adalah jumlah elektron yang kita lambangkan sebagai Ne. Apabila muatan elektronnya adalah 1,6 dikali 10 pangkat min 19, kuat arus yang mengalir berapa? Nah, untuk menghitung berapa besarnya kuat arus yang mengalir, kita bisa gunakan persamaan dari Ne per Qe dikali Qe, maksudnya dibagi dengan T. Ne-nya adalah 1,125 dikali 10 pangkat 21. Qe-nya adalah 1,6 dikali 10 pangkat min 19. Kemudian kita bagi dengan 120 sekon. Selanjutnya, kalikan antara 1,125 dengan 1,6. Hasilnya adalah 1,8. Lalu 1,8-nya kita kali dengan 10 pangkat 2 ya, dibagi 120. 1,8 itu setara dengan 180. Kemudian kita bagi 120 dengan 180 dengan 120, maksudnya hasilnya adalah 1,5 ampere. Kita lanjut ke soal nomor 2. Aki mobil bertegangan 12 volt memberikan kuat arus sebesar 2 ampere. Pada sebuah resistor, hambatan tersebut adalah, untuk menghitung nilai R, kita gunakan persamaan hukum Ohm, yaitu V sama dengan I dikali R, atau R sama dengan V per I. Masukin V-nya 12, I-nya 2, hasilnya adalah 6 Ohm. Kita lanjut ke soal nomor 3. Arus yang mengalir dalam rangkaian sebesar. Nah, di sini kita kasih nama dulu ya adik-adik ya. Di sini kita anggap sebagai R1, yang ini R2, 8 ohm R3, 3 ohm R4, dan 1 ohm adalah R5. Ini berarti kita anggap E1 ya, 9 volt, yang ini adalah R1. Nah, sebelum kita menghitung berapa besar arus yang mengalir, kita akan menghitung terlebih dahulu berapa total hambatan pada rangkaian ini. Step yang pertama adalah kita menghitung rangkaian paralel dari R2 dan R3. R2-nya 24, R3-nya 8. Berarti langsung aja ya, 24 dikali 8 itu adalah 192. 24 tambah 8 berarti 32. Hasilnya adalah 6 ohm. Kemudian dari yang 6 ohm ini ya, kita serikan dengan rangkaian yang di sampingnya atau hambatan yang di sampingnya, sehingga diperoleh RS1-nya adalah 6 ohm ditambah 2 ohm, hasilnya adalah 8 ohm. Kemudian kita paralelkan yang di atas ini ya, RS1 diparalelkan dengan RS2. Tapi kita hitung dulu deh ya RS2-nya berapa. Kita jumlahin aja sih, tinggal 1 ohm ditambah 3 ohm, hasilnya adalah 4 ohm. Nah, terakhir tinggal kita paralelkan RS1 dengan RS2. Berarti 8 dikali 4 per 8 ditambah 4. 8 kali 4, 32. 8 tambah 4 adalah 12.
Kemudian step yang terakhir, kita menghitung hambatan totalnya dengan menyerikan ya antara RP 32/12 dengan hambatan dalam yaitu R1 sebesar 1/3 ohm. Nah, karena dia sepertiga, jadi masing-masingnya kita kali 4 ya, dikali 4/4 maksudnya. Jadinya adalah 32/12 ditambah 4/12, yaitu 36/12 ohm. Step yang terakhir, tinggal ngitung ITOT-nya pakai persamaan VTOT dibagi RTOT. VTOT-nya di rangkaian ini ya, yang E, yaitu 19. RTOT-nya adalah 36/12. Kita ke samping aja ya. 9 ya, bukan 19 ya, sorry ya. 9, sorry, VTOT-nya 9 dibagi 36/12, jadinya kan dikali ya, 12/36. Ini habis, di sisa 4, 12 bagi 4 adalah 3, jawabannya adalah 3 ampere. Kita lanjut ke soal nomor 4. 3 buah resistor disusun seri, masing-masing hambatannya adalah 3 ohm, 2 ohm, dan 10 ohm, dihubungkan dengan tegangan 150 volt. Tegangan pada hambatan 10 ohm adalah, nah karena dia rangkaiannya seri, berarti R-tot-nya tinggal kita jumlah aja. 3 tambah 2 tambah 10 berarti 15 ohm. Kemudian kita cari I pada rangkaian seri ya, atau ITOT-nya. Yaitu pakai persamaan VTOT dibagi dengan RS. VTOT-nya 150, RS-nya 15, berarti 10 ampere. Nah, karena dia rangkaian seri, sehingga nanti arus yang mengalir di hambatan 10 ohm itu akan sama dengan arus yang mengalir pada arus totalnya. Nah, kita anggap aja yang ini R1 3 ohm, R2 2 ohm, R3-nya 10 ohm. Berarti I3-nya arus pada hambatan 10 ohm adalah I3 ya. Berarti V3 dikali R3. Sorry, kebalik. V3 kayak gini, I3 kali R3. Nah, karena dia seri tadi adik-adik, berarti nanti ITOT-nya sama dengan I3. Langsung aja masukin 10 ampere. R3-nya adalah 10 ohm. Berarti hasilnya adalah 100 volt. Kita lanjut ke nomor 5. Lampu pijar bertuliskan 40 watt per 220 volt dipasang pada sumber tegangan 110 volt. Daya lampu pijar menjadi yang ditanyakan nilai P2. Langsung aja kita hitung dengan persamaan P1 per P2 sama dengan V1 per V2 kuadrat. Masukin P1-nya 40, P2 yang ditanya, V1-nya 220, V2-nya 110 dikuadratin, ini dibagi dapatnya 2. P2-nya berarti 40 per 4 ya. Hasilnya adalah 10 watt. Oke, sekian dulu pembahasan soal kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.